Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan project saya di minggu yang kemarin. Saya langsung aja mulai dari project Hercules. Project Hercules ini masih nggak terlalu berbeda dari minggu yang sebelumnya ya. Kemarin kita menyelesaikan untuk shopping guide untuk dua website yang menggunakan Metabox. Kita sudah rilis dan sudah kita push ke production, sudah dipakai oleh mereka dan nggak ada kendala. Masih ada satu website yang belum di deploy dan belum di approve sama mereka, itu yang menggunakan Gutenberg. Dan ya kita nunggu aja minggu depan gimana, karena ini ada satu prioritas ya sebelum nanti liburan Thanksgiving, Natal dan lain sebagainya. Ini fitur ini sudah harus ada. Kemarin ada beberapa bug ya di production. Di minggu yang sebelumnya kan kita kan memang rencana untuk ngedeploy donation box dan ternyata itu bermasalah di Gutenberg. Tapi sudah saya perbaiki langsung ya, dan nggak ada masalah lanjutan kayaknya. Kedepannya lagi, oh ya, untuk Project Hercules ini ada satu PR besar buat saya, itu untuk di bulan Januari nanti. Jadi kerjanya masih nanti, tapi saya sudah mulai invest, mulai menghabiskan waktu untuk planningnya di bulan ini ya, minggu-minggu ini, karena akan sangat rumit sekali yang akan dikerjakan. Kan salah satu websitenya itu menggunakan events dengan events kalender, dan kita kan tuh masih di versi yang agak lama ya, versi 5 atau versi 5 kalau nggak salah, dan sekarang sudah versi 7. Jadi kemarin paginya kita fork dan kita rencana mau kita manage sendiri, tapi setelah dipikir-pikir agak sedikit ribet ya kayaknya, karena di versi yang terbaru itu ada beberapa fitur yang kemungkinan mereka ingin pakai, dan juga ya kayaknya untuk lebih aman ya, apalagi untuk updatean nantinya ada PHP update dan lain sebagainya, itu lebih baik kalau menggunakan versi yang terbaru, jadi kita nggak perlu keluar biaya lagi untuk itu. Saya mulai untuk estimasi dan mulai proses untuk melakukan update ini, dan itu nggak mudah ya sama sekali, karena event yang mereka punya itu ada hampir 20.000 event yang ada di database. Jadi ini sesuatu yang sangat besar, dan tools yang ada di plugin tersebut untuk upgrade dari versi 5 ke versi 7, versi 6, versi 7 itu nggak bisa menghandle event sebesar ini. Jadi kita harus ganti metode atau bikin tool sendiri untuk melakukan ini semua, dan itu PR besar buat saya. Tapi ya cuma itu aja sih untuk Project Hercules. Kayaknya sih ya mungkin 2-3 jam lagi mungkin minggu depan untuk bisa bikin dokumentasi semuanya dan ngetes beberapa hal. Kayaknya bakal beres ya. Untuk project Ariel masih sama seperti sebelumnya, saya kan masih ini dijadikan dua project juga menjadi satu, walaupun tetap dua project sebetulnya, tapi saya ngeteknik dua-duanya sekarang ini ya. Jadi yang kemarin saya ngeteknik salah satu, tapi saya ya ikut campur di salah satu project yang jadi bilang kayak biro jodoh itu ya. Mulai minggu kemarin saya mulai kerjain project itu juga, dan mulai ramp up untuk jadi tech lead di project tersebut. Itu agak sedikit ribet ternyata, sangat-sangat rumit, dan projectnya tuh kelihatan banget tidak dibikin dengan baik dari awal. Jadi memang benar-benar kacau, struktur datanya kacau dan lain sebagainya kacau. Jadi ya nanti kita lihat ya gimana. Kemarin saya meeting dengan tech lead yang sebelumnya selama 30 menit itu belum selesai untuk menjelaskan website itu sebenarnya tentang apa. Jadi benar-benar websitenya sendiri itu punya masalah di identitas untuk kenapa website itu ada gitu ya. Dan kayaknya sih memang website itu sudah menghabiskan waktu menghabiskan dana yang cukup banyak buat klien ini, tapi mereka mendapatkan funding yang cukup besar untuk ini ya.
Jadi project ini atau website ini tuh dibikin sejak COVID, karena COVID ya. Karena waktu COVID kan otomatis nggak bisa ketemu secara langsung, terus mereka bikin sebuah tool untuk bisa menemukan banyak orang ini secara online. Jadi websitenya tuh yang di semacam Biro Jodoh ini adalah karena COVID itu ya. Dan masih jalan sampai sekarang. Fundingnya saya nggak tahu Pak masih gede atau enggak. Kayaknya sih saya dapat indikasi kalau fundingnya tuh sudah mulai menurun ya, dananya dihabiskan sudah mulai banyak dan belum ada funding baru, jadi kemungkinan akan direm ya sedikit untuk pengembangannya. Tapi kok aneh yang kerjaan-kerjaan yang baru akan dibikin ini kok tentang updatean untuk desain dan lain sebagainya, padahal mestinya itu kan nggak terlalu ngefek ya kalau fundingnya mulai menurun. Cuman itu aja. Oh iya ya, kemarin untuk yang lainnya ya, kemarin saya mulai meeting dengan manajer baru saya, namanya Michael. Dia ada di UK dan dia besar di mana ya, bukan di Thailand, di Filipina ya. Dia sempat besar di Filipina dari sejak SD sampai SMA kalau nggak salah, atau SMP sampai SMA dia di Filipina. Jadi dia kurang lebih tahulah tentang ya Asia Tenggara pada umumnya ya. Anaknya cukup oke lah, maksudnya kayak ya biasa aja sih. Kayak sedikit awkward karena memang gimana ya, biasanya kan yang menempati posisi sebagai manajer itu kan selalu role-nya itu sebagai project manager ya. Jadi mereka memang people person yang biasanya itu bukan apa ya, extrovert gitu ya. Jadi mereka biasa tuh ngobrol dan ketawa TV dan lain sebagainya dengan bawahan mereka kan. Tapi sekarang ini yang jadi manajer dirubah menjadi dari engineer juga. Memang nggak semua engineer itu introvert dan banyak juga yang extrovert. Di beberapa teman saya yang dulunya engineer biasa memang diangkat menjadi staff engineer istilahnya, dan memang ada beberapa yang memang extrovert sih. Tapi yang ini Michael, saya belum pernah kerja sama dia dan belum pernah ketemu sama sekali di salah satu project manapun, dan ternyata dia agak introvert ya. Jadi ada karena saya introvert, dia introvert, jadi kita ketemu kita banyak diemnya. Tapi ya nggak masalah juga sih, kayaknya nggak akan ada perubahan besar di day to day-nya. Cuman ya kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya perubahan besar di organisasi kantor saya ini. Banyak yang kurang happy sih terus terang. Banyak sekali yang kurang happy dengan update yang ada. Banyak yang merasa updatean perubahan besar ini nggak terlalu berguna dan malah bikin repot. Tapi kalau dari saya sendiri sih belum merasa perbedaannya sama sekali ya, kecuali memang saya di tim yang baru dan sebagainya. Ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, itu aja update dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.